Halo, salam sehat. Ini adalah video demonstrasi untuk aplikasi prediksi risiko komplikasi kardiovaskuler untuk pasien diabetes. Aplikasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas proyek mata kuliah IF 5171 Machine Learning DSAI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung. Aplikasi ini ditujukan untuk pasien diabetes mellitus untuk dapat memprediksi risiko komplikasi kardiovaskuler dalam rangka meningkatkan awareness terhadap kemungkinan risiko komplikasi di kemudian hari. Diharapkan hadirnya aplikasi ini mampu membantu pasien diabetes untuk dengan mudah memeriksakan atau memprediksi risiko kesehatannya sehingga bisa meningkatkan awareness-nya terhadap kesehatan dirinya. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Arif Purnama Muharam dengan NIM 235211013 dan Fahmi Sajid dengan NIM 235222028. Aplikasi ini dikembangkan dengan menggunakan framework Streamlit dan deploy dan dapat diakses di alamat https://cardiovascularpredict.streamlit.app. Untuk dapat memprediksi suatu risiko komplikasi kardiovaskular pada seorang pasien diabetes, ada beberapa data yang diperlukan. Berikut beberapa data yang diperlukan, meliputi usia dalam tahun, tinggi badan dalam satuan cm, berat badan dalam satuan kilogram, tekanan darah dalam satuan milimeter Hg, dan kolesterol dalam satuan miligram per desiliter. Berikut adalah tampilan aplikasi prediksi risiko komplikasi kardiovaskular untuk pasien diabetes. Di sebelah kiri, terdapat sidebar di mana user, atau dan hal ini adalah pasien, dapat menginputkan data-data kesehatannya untuk dilakukan prediksi. Kemudian di bagian halaman tengahnya, kita bisa melihat beberapa deskripsi tentang aplikasi ini, dan pada saat video ini dibuat, aplikasi ini memiliki kinerja akurasi 71% dengan recall 69% dan presisi 70%. Nah, untuk melakukan suatu prediksi pada sidebar, Anda bisa melakukan pengubahan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dengan mengganti umurnya, katakan ada 25, kita ganti menjadi 32. Kemudian tinggi badannya, misalkan dari 180 kita bisa ganti ke 185. Kemudian kita bisa mengganti tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastoliknya. Nah, kemudian pada bagian halaman utama terdapat satu subsection, yaitu profil kesehatan Anda, di mana ini adalah profil berdasarkan user input yang telah diberikan, meliputi umur, tinggi badan, berat badan, tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, dan kolesterol. Nah, selanjutnya ketika data sudah diberikan, maka sistem secara otomatis akan melakukan proses perhitungan dan melakukan klasifikasi risiko, dan hasilnya ditampilkan pada subsection hasil prediksi. Terdapat dua kelas yang diprediksi berdasarkan risiko komplikasinya, yaitu risiko komplikasi rendah dan risiko komplikasi tinggi. Nah, pada kasus ini, dengan data yang diberikan, pasien memiliki risiko rendah untuk mengalami komplikasi kardiovaskuler dengan derajat kepercayaan 61,52%. Selain menampilkan hasil prediksi, sistem ini atau aplikasi ini juga menampilkan pesan kesehatan yang dapat bermanfaat bagi pasien ke depannya, seperti pola hidup sehat pada pasien diabetes, yaitu dengan diet sehat, olahraga dan selalu aktif, kelola stres, periksa gula darah secara rutin, dan konsumsi obat-obatan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Nah, untuk demonstrasi selanjutnya berdasarkan case study, berikut diberikan suatu case study. Bapak X, seorang laki-laki berusia 40 tahun, memiliki riwayat penyakit diabetes sejak 5 tahun lalu. Bapak X memiliki tinggi badan 185 cm, berat badan 80 kg, dan lingkar pinggang 92 cm. Hasil pemeriksaan kesehatan terakhirnya 1 bulan yang lalu, yaitu Bapak X memiliki tekanan darah 110/75 mm Hg, gula darah sewaktu 120 mg per desiliter, dan kolesterol 130 mg per desiliter. Tentukan prediksi risiko komplikasi penyakit kardiovaskuler pada Bapak X. Perhatikan pada tulisan yang dicetak tebal, ini adalah data-data yang nanti akan dimasukkan dalam sistem untuk dilakukan perhitungan dan prediksi risiko komplikasi kardiovaskulernya. Mari kita coba, kita kembali ke sistemnya.
Kemudian kita inputkan satu persatu datanya. Pada kasus ini, Bapak X memiliki usia 40 tahun. Kita geser slide ke 40. Kemudian tinggi badannya adalah 185 cm. Kita ganti input tinggi badan menjadi 185 cm. Kemudian berat badannya, Bapak X memiliki berat badan 80 kg. Kita ganti inputnya menjadi 80 kg. Kemudian Bapak X memiliki tekanan adalah 110/75 mm Hg. Untuk menentukan mana tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik, identifikasi yang bisa dilakukan adalah tekanan darah sistolik secara awam dikenal juga sebagai tekanan darah atas. Sedangkan tekanan darah diastolik secara awam dikenal sebagai tekanan darah bawah. Pada kasus ini, Bapak X memiliki tekanan darah 110/75 mm Hg, yang berarti Bapak X memiliki tekanan darah sistolik 110 mm Hg dan tekanan darah diastolik 75 mm Hg. Kita ganti inputnya dengan mengganti sistoliknya menjadi 110 mm Hg, seperti ini. Kemudian tekanan diastoliknya menjadi 75 mm Hg, seperti ini. Kemudian Bapak X memiliki riwayat pemeriksaan kadar kolesterol 1 bulan yang lalu, yaitu 130 mg per desiliter. Kita ganti input kolesterolnya menjadi 130 mg per desiliter. Setelah dilakukan perhitungan, diketahui bahwa Bapak X dengan data kesehatan sebagai berikut memiliki risiko yang rendah untuk mengalami komplikasi kardiovaskuler dengan derajat kepercayaan 61,99%. Tetapi seperti yang dituliskan atau diinformasikan pada bagian informasi bertuliskan warna hijau ini, bahwa walaupun risikonya rendah, pemeriksaan screening kesehatan secara rutin tetap dianjurkan untuk mengidentifikasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut. Selain itu, tetap juga perlu menjaga kesehatan dengan tips hidup sehat seperti diet sehat, olahraga dan selalu aktif, kelola stres, periksa gula darah secara rutin, dan konsumsi obat-obatan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter. Ini adalah akhir dari video demonstrasi. Terima kasih, salam sehat, sehat itu indah, dan hidup sehat dengan diabetes.